Khotbah hari ini saya kasih tema Awakened by His Resurrection atau dibangkitkan oleh kuasa kebangkitannya. Satu hal yang saya ingin jelaskan begini, kebangkitan Yesus bukan hanya bicara tentang dirinya. Yesus bangkit bukan untuk keuntungannya, saya bangkit dari kematian, enggak. Tapi kita semua yang hidup, manusia juga diberkati melalui kebangkitan Kristus. Yang arti katakan amin. Jadi seperti misalnya seorang pria atau seorang ayah di dalam keluarga, dia sakit 3 bulan misalnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari duit, nggak bisa dapetin uang, hidupnya susah, dan kemudian dia berobat, ya. Dan ketika dia sembuh, maka kesembuhannya bukan hanya untuk dirinya, saya sembuh, tapi istrinya berkata, puji Tuhan, suamiku bisa sembuh, dia bisa menemaniku. Anak-anaknya berkata, puji Tuhan, papa sudah sembuh, maka dia bisa bekerja cari uang untuk biaya-biaya sekolahku. Kesembuhan sang ayah, kesembuhan sang suami bukan untuk dirinya saja, tapi untuk seluruh keluarganya. Yang dikatakan amin. Nah, Yesus bangkit bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk saudara dan saya. Dan hari ini kita akan melihat apa berkat ketika Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan apa yang kita dapatkan sebagai orang percaya, sekali lagi bukan hanya untuk kepentingan Tuhan, tapi saudara dan saya. Nah, dalam satu nasihatnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus melihat begini, ada sesuatu yang agak melenceng nih, iman-iman orang Korintus. Bahwa kebangkitan Kristus dianggap sesuatu yang hanya sekedar sebuah hal yang mungkin fenomenal, sebuah hal yang viral, tapi tidak membuat iman yang benar. Maka dalam satu tulisannya saya ingin bagikan kepada kita bahwa Paulus memberikan kepada kita teguran yang cukup keras. Ya, tadi saya senang doanya Pak Fauzi bahwa satu kata saja firman Tuhan bisa akan membuat kehidupan kita berubah. Katakan amin. Hari ini firman Tuhan akan bicara tidak banyak, hanya 2 ayat, tapi ini teguran Paulus yang begitu kuat kepada jemaat di Korintus. Mari kita perhatikan. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 20 berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Ada satu kalimat yang cukup menusuk, cukup keras, dan sangat menurut saya ini sangat menggugah iman kita. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena 2 ayat, yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya kasih highlight yang warna merah, perhatikan. Jikalau kita dalam hidup ini saja, hidup ini kata pemazmur kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Ada yang umurnya di atas 80 tahun? Yang malam ini hadir? Belum ada ya? Waduh, masih muda-muda berarti ya. Saya Sabtu lalu melayani Paskah usia emas sekota Jember. Ya. Dan berapa orang ngomong, loh kok pembicaraan masih muda? Loh bukan muda. Saya itu sudah 55 tahun, menurut GBI yang usia emas itu mulai 50 up itu sudah mulai disebut kategori usia emas, ya kan. Jadi saya sudah 50 tahun sudah usia emas nih, ya. Maka saya ngomong sama AI, sama Suk-Suk di sana, kita seusia, ya. Jadi yang udah ada umur 80 tahun, 70 tahun, kita satu kategori usia, ya. Perhatikan, Paulus berkata begini, jika kita hidup dalam hidup ini, 70-80 tahun, hanya menaruh pengharapan pada Kristus, dikatakan kita ini orang paling malang, katakan paling malang. Sekali lagi paling malang. Paling malang itu dalam terjemahan lain paling menyedihkan. Jadi kalau saudara berharap pada Kristus waktu kita hidup saja, untuk hidup ini saja, maka kita ini adalah orang paling malang, kata Paulus. Engkau menyedihkan sekali, kata Paulus. Kalau engkau hanya percaya tentang kuasa Yesus, hanya waktu kita hidup, kata Paulus, kamu orang yang paling menyedihkan. Kamu orang yang paling malang. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, karena pengharapan kita itu melampaui apa yang ada di dunia. Katakan melampaui. Bahasa Inggris ada istilah beyond, melampaui, ya. Saudara, kalau saya akan berjalan ke arah sana, ada banyak berkat di sana nih, ada keyboard, ada drum, ada gitar, ada bass, ada speaker. Saudara, misalnya itu adalah semua berkat yang Tuhan sediakan. Kalau saya hanya tertuju kepada mimbar ini yang menjadi penghalang, saya mau ke sana dan terhalang,
Atau saya melihat di sini, oh ada aqua nih, saya butuh aqua nih, saya butuh aqua. Maka kalau saya hanya hidup ini membutuhkan air minum ini saja, maka kata Paulus, kamu ini orang paling malang. Kenapa? Karena ada banyak hal di sana. Ini keyboard kalau dijual bisa beli air minum sampai mungkin satu mobil box gitu ya. Satu truk mungkin bisa ya. Jadi Paulus berkata, kalau kamu dalam hidup hanya menaruh pengharapan hanya waktu hidup ini saja pada Kristus, kamu orang paling malang. Karena berkatnya disediakan banyak tuh. Beyond, melampaui. Maka hari ini perhatikan, pengharapan kita di dunia ini seringkali kita ini dialihkan pengharapan kita kepada hal yang duniawi. Saudara tidak salah, kita berharap kalau kita sakit itu sembuh. Karena Tuhan kita memang Tuhan penyembuh, katakan amin. Tidak salah saudara kekurangan, minta diberkati Tuhan. Sehingga saudara punya uang. Gak salah karena Tuhan kita pemberkat. Dia disebut Jehovah Jireh, saudara, Allah yang menyediakan. Gak salah. Gak salah ketika engkau punya masalah dan engkau berdoa berharap Tuhan menyembuhkan. Gak salah karena memang Tuhan adalah jagonya menyembuhkan. Tetapi maksudnya kalau hidupmu menjadi orang Kristen, camkan ya. Kalau engkau menjadi orang Kristen hanya berharap tentang kesembuhan, ini loh dia. Kalau engkau jadi orang Kristen, engkau hanya berharap sakitmu sembuh, miskin jadi kaya, masalah selesai, rumah kontrakan jadi punya rumah pribadi, utang lunas. Kalau engkau jadi orang Kristen hanya berharap ini, kata Paulus begini, Anda orang paling malang di dunia ini. Loh bukannya kita butuh ini Pak, butuh. Tapi dengar baik-baik, Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kita. Ini hal yang sangat mudah, sangat gampang untuk Tuhan sediakan. Katakan amin. Dan camkan baik-baik, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit bukan soal urusan ini. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi, kata Paulus, jika engkau dalam hidup ini menaruh pengharapan hanya soal kepada Kristus ya, engkau jadi orang Kristen, hanya ingin sakitmu sembuh. Malam ini, kenapa engkau datang ke Immanuel? Saya mendengar persoalan Immanuel banyak mujizatnya, ada orang di sana doa sembuh. Kalau saudara hari ini datang pada Tuhan hanya ingin sakitmu sembuh, keuanganmu diberkati, masalahmu selesai, engkau orang yang paling menyedihkan. Engkau orang yang paling malang kata Paulus. Karena pengharapan kita bukan pengharapan di dunia ini. Yesus bangkit bukan ngurusi hal begini, dengar baik-baik. Yesus bangkit, dia melakukan sesuatu beyond, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Dia bukan sekarang menyediakan rumah Anda di kota Semarang. Mungkin saudara berkata, Pak, saya bukan di kota Semarang. Saya ingin punya rumah di Surabaya. Saya ingin punya rumah di Jakarta. Saya ingin punya rumah di Singapura. Tapi kalau selama itu masih di dunia, pengharapan Anda kalau jadi orang Kristen, hanya soal itu kita adalah orang paling malang, kata Paulus. Kita orang paling menyedihkan. Kenapa? Yesus janjinya waktu naik ke surga, Yohanes pasal 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada, supaya di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah di surga, bukan di Surabaya. Halo? Yang dikatakan amin? Yesus naik ke surga bukan untuk menyediakan saudara rumah di BSB, no. Dia menyediakan rumah di surga, katakan amin. Ini yang dia mau. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen hanya berharap punya rumah di bumi ini, Anda orang paling malang. Lupa berarti nggak boleh? Boleh. Tapi ini terlalu gampang, terlalu mudah, saya katakan. Dan kalau saudara percaya kepada Yesus hanya untuk minta diberkati begini, saudara sedang meremehkan Tuhan, saudara. Misalnya di antara saudara nih ya, misalnya nih ada orang paling kaya di kota Semarang. Taruhlah Pak Andi ya. Pak Andi ini orang paling kaya di kota Semarang, gak ada tandingnya dah. Ya. Karena saya teman baik sama dia, satu kali dia ketemu saya ngomong gini, Pak Tony, saya dengar Bapak pelayan di kota Magelang ya? Iya. Saya tahu pelayan banyak tantangannya. Pak, ngomong butuh apa saja untuk pelayanan, saya kasih Pak. Itu seperti dia kasih blank cek ya, cek kosong saya ngisi berapa saja dia akan kasih gitu.
ngomong butuh apa saja, mau ganti sound system, mau ganti LED, mau ganti mobil jemputan gereja, mau bangun diperluas, ngomong saya kasih. Ngomong Pak, ini yang ngomong orang paling kaya di kota Semarang, saudara. Dan saya datang kepada dia, ngomong begini, Pak Andi, saya sudah pikirkan baik-baik bahwa saya ada yang sangat saya perlukan. Saya butuh uang 300.000 Pak, untuk mengisi bensin mobil saya, yang sudah E. Ya. Bensin mobil itu kan ada F, full, terus E. E apa intinya? Entek. Ya. Entek. Ini sudah ketip-ketip Pak Andi, jadi saya butuh ngisi mobil bensin 300.000. Pak Andi ngomong, Pak, saya ini ngomong Bapak mau minta apa saja, tak kasih dalam pelayanan. Tapi itu yang saya butuhkan, 300.000. Dia ngomong, cuma itu? Iya. Bapak gak butuh yang lain, ya butuh sih, tapi saya gak enak sama Pak Andi. Nanti Pak Andi jadi miskin kalau ngasih saya mobil, kalau ngasih saya keyboard, kalau ngasih saya LED, nanti Bapak jadi miskin. Anda tahu, saya sedang menghina dia loh. Yang ngerti katakan amin. Saya tidak sedang rendah hati ketika saya berhadapan dengan Pak Andi, orang yang kaya, dan dia berkata, Bapak silahkan pilih, mau apa dalam pelayanan saya kasih. Kalau saya minta bensin 300.000, dengar baik-baik, saya sedang meremehkan beliau, orang yang kaya raya. Nah inilah dia, Yesus itu pemilik sorga, alam semesta dan bumi. Kalau saudara hidup sebagai orang Kristen hanya butuh sakitmu sembuh, kita ini meremehkan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Engkau sedang membuat Tuhan itu kecil sekali. Karena yang menyembuhkan engkau, dokter bisa menyembuhkan penyakitmu, obat bisa menyembuhkan penyakitmu. Masa engkau bandingkan Yesus dengan hal yang seperti itu? Saudara, Yesus itu memberikan kehidupan kekal di sorga suatu hari nanti, engkau gak akan sakit lagi. Itu adalah kehidupan yang super. Katakan amin. Itulah masa depan kita, masa depan super, bukan suram saudara. Kita ini akan punya masa depan, kita nggak pernah mati, kita nggak pernah sakit. Rumah kita bukan hanya di kota Semarang, bukan hanya butuh rumah di Jakarta, tapi rumah kita di surga yang lantainya dari emas murni, bening seperti kaca, fondasinya dari 12 batu permata, tidak ada siang dan malam, semuanya terang, saudara, 24 jam, dalam kekekalan, Yesus ada di tengah-tengah umatnya. Loh itu loh yang Tuhan janjikan, dia bangkit untuk itu, bukan untuk sekedar Anda sakit jadi sembuh, yang ngerti katakan amin. Bukan sekedar kau miskin jadi kaya, dia ini bangkit untuk sesuatu yang dahsyat. Sebuah pengharapan yang melampaui, maka pengharapan kita mesti diluruskan. Dalam dunia ini kita banyak kesulitan ya, tapi pengharapan kita kepada Kristus harus menjadi kekuatan untuk kita bertahan. Saya ketemu orang sakit yang dokter berkata nggak mungkin sembuh, karena penyakitnya terlalu berat. Ada situasi di mana penyakit memang berat sekali. Contoh ketika orang berhadapan dengan kanker stadium 4 misalnya, sudah nggak ada harapan katanya. Tapi kalau saudara punya iman, orang seperti ini, saya ketemu dengan orang begini, dan orang ini berkata, Pak nggak apa-apa, saya tidak hanya berharap sembuh kok, sembuh itu kan urusannya Tuhan. Mau disembuhkan syukur, nggak disembuhkan ya sudah, saya pulang ke sorga, beres kan. Bagiku hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Ada dua pilihan, saya mati hidup untuk Kristus melayani, saya mati masuk surga. Jadi apa pengharapan terbesar saya? Bukan sembuh, surga, pengharapan yang beyond, melampaui semua yang dunia tawarkan. Saudara, maka ketika kita sedang susah, sulit, saudara mesti ingat Yesus bangkit untuk masa depan kehidupan kita yang super. Katakan amin. Saudara miliki pengharapan yang melampaui, bukan sekedar apa yang ada di dunia, tetapi semua yang Tuhan sediakan, bahkan hidup setelah kematian. Katakan amin. Yang kedua, apa yang kita terima dari hal ini? Saudara, kebangkitan Yesus. Kita akan dibangkitkan seperti Kristus. Yesus bangkit memberi sebuah model
prototipe, contoh, sebuah gambaran, oh nanti kalau aku mati aku akan seperti itu. Aku mati nggak habis perkara, tapi aku akan bangkit seperti Kristus. Bahkan ketika kita mungkin kehilangan orang-orang kita kasihi, anak, orang tua, pasangan hidup yang sudah dipanggil Tuhan, kita punya pengharapan, suatu kali aku akan mengalami seperti Yesus bangkit, aku juga akan bangkit. Kebangkitan Yesus bukan untuk dirinya, memang Yesus itu kan asli sorga saudara. Dia bangkit masuk sorga sudah, memang dia harus kembali ke sana. Tapi kebangkitannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga kita. Membuat kita tahu, oh nanti aku akan seperti itu. Kenapa? Kita akan kebangkit seperti Yesus. Karena ayat tadi dikatakan begini, di ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, baca 2, 3 sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Katakan yang sulung. Kalau ada yang sulung itu berarti ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Ngerti ya? Saudara, jika ada yang sulung pasti akan diikuti oleh orang berikutnya. Kalau saudara ditanya, Pak, Bapak anak keberapa? Atau Dek, adik anak keberapa? Kalau dia ngomong saya anak sulung, berarti ada anak yang kedua, anak yang ketiga, ada yang keempat. Pasti ada buntutnya gitu ya. Tapi kalau dia ngomong, oh saya anak tunggal, oh berarti nggak ada yang lain, hanya dia saja. Tapi kalau disebut, Dek kamu anak keberapa? Anak sulung, oh berarti anak pertama, berarti ada yang kedua, yang ketiga. Nah Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung. Jadi ketika Yesus naik, bangkit dari kematian, dia disebut yang sulung yang pertama. Kalau Yesus yang pertama berarti berikutnya adalah saudara dan saya. Katakan amin. Oh belum saudara dan saya. Ada yang mendahului kita ya. Siapa itu? Ya kita baca ya. Ada satu kisah dalam Alkitab yang saya nggak tahu ini kisah yang menggemparkan, menyenangkan, menakjubkan atau mengerikan ya. Yuk kita lihat waktu Yesus bangkit. Nah ini dia Matius 27 ayat 52 sampai 53. Perhatikan waktu Yesus bangkit begini. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus Yerusalem dan menakutkan, mengerikan atau menghebohkan. Waktu Yesus bangkit dia berkata, dia menjadi yang sulung. Kalau yang sulung berarti ada berikutnya. Yesus tidak sekedar ngomong ya, dia nggak janji aja sama kita, nanti engkau yang berikutnya, enggak. Yesus bangkit langsung diikuti yang lain. Jadi kita udah keduluan nih sama orang-orang mati yang di Yerusalem ya. Tapi saudara masih ada urutan yang berikutnya, ya kan? Tapi Yesus yang sulung sudah masuk. Waktu Yesus bangkit dari kematian, tiba-tiba semua kuburan terbuka. Orang yang mati kemudian muncul dari kuburan dan masuk ke kota. Perhatikan berapa orang, bukan 1-2 orang. Dan kuburan-kuburan terbuka dan, baca sama-sama, banyak, katakan banyak. Banyak. Masuk ke Yerusalem, menampakkan diri kepada orang-orang. Dan mereka mengenal. Anda kalau terjadi di kota Semarang gimana kira-kira ya? Tiba-tiba ada satu rombongan orang yang sudah meninggal masuk kota Semarang. Wah, kasih salam, weh Eve, halo Budaya. Langsung kan, loh itu kan tetanggaku yang udah mati 20 tahun yang lalu. Loh kok hidup? Halo Pak Fauzi, loh itu kan jemaatku yang sudah mati 10 tahun lalu, kenapa mereka hidup? Saudara jangan bayangkan saudara keluar mereka kayak zombie itu. Oh, Anda terlalu banyak nonton film horor sih ya. Atau bahkan kayak hantu Cina itu keluar. Mereka hidup nampak dan orang mengenal. Wah. Jadi Yesus waktu Alkitab berkata, dia dibangkitkan sebagai yang sulung, maka diikuti yang berikutnya. Yang berikutnya siapa nih loh, orang-orang ini. Langsung dibuktikan oleh Yesus. Dan setelah orang-orang ini, giliran saudara dan saya. Katakan amin. Kan ini janji Tuhan tuh begitu besar. Maka Paulus berkata, kalau engkau percaya Yesus jadi orang Kristen hanya soal sakit sembuh, tidak punya duit jadi kaya, Anda punya masalah sembuh, masalah selesai, Anda orang yang paling malang kata Paulus. Karena ini dia,
bukan hanya rumah Bapa di surga. Kita nanti mati dibangkitkan Tuhan. Dan ini gak bisa dibayar pakai uang, yang ngerti katakan amin. Ini berkat besar yang hanya bisa dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan. Kita mati gak habis perkara. Kita mati akan menunggu kebangkitan Kristus. Yang sudah bangkit dan kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka bukankah ini sesuatu yang wow. Saya jadi bisa memahami kenapa Paulus ngomong keras sekali. Jika engkau dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Engkau orang yang paling malang kata Paulus. Engkau orang yang paling menyedihkan. Jadi orang Kristen kok hanya butuh utang lunas, sakit sembuh, masalah selesai, miskin jadi kaya. Itu orang paling malang kata Paulus. Kekristenan kita mesti berubah, katakan amin. Hari ini mungkin kita hidup di kota Semarang, mungkin kita bukan orang yang punya uang. Kita harus bergumul soal ekonomi, tapi percayalah, kebangkitan akan diberikan kepada kita suatu hari, kita yang meninggal, katakan amin. Dan kalau kita masuk ke rumah Bapa, Dia akan sediakan sebuah rumah yang indah. Dan kalau saudara baca dalam King James Version, Yohanes pasal 14, kalimatnya lebih keren. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal, tapi dalam King James Version, Anda bisa cek, Alkitab King James Version tulis begini, in my father's house are many mansion. Bukan house, bukan rumah, bukan tempat tinggal, tapi mansion. Katakan mansion. Anda cek dalam Alkitab King James Version. In my father's house are many mansions. Mansion itu rumah mewah. Dan di kota Semarang, semewah apapun rumah, belum ada yang disebut mansion. Karena rumah mansion ini, rumah kategori mansion ini punya kriteria. Luasnya paling sedikit 20 hektar. Ada lapangan golf, ada restoran pribadi, ada salon pribadi di rumah. Potong rambut, ibu-ibu ngeblow, semua ada di dalam rumah. Punya playground, ada lapangan helipad untuk mendarat heli, ada kolam renang indoor dan outdoor, dan ada banyak kriteria, begitu banyak yang ada di dalam rumah yang disebut mansion. Seorang artis yang dicatat punya mansion adalah Tom Cruise. Ya. Tom Cruise bintang film Mission Impossible itu dicatat punya mansion. Artis-artis yang lain mungkin sedikit yang punya. Orang-orang hebat. Dan di Indonesia belum ada rumah yang disebut mansion. Dan Tuhan berkata begini, in my father's house are many mansion. Di rumah Bapakku banyak mansion. Aku pergi ke sana untuk sediakan mansion buat saudara dan saya. Katakan amin. Bukan sekedar rumah loh, mansion loh. Wow. Katakan haleluya. Mau tahu tanggaan sama saya? Mansion itu tanggaan. Wah, ada pintu penghubungnya. Lah kalau kita dalam hidup ini yang 70-80 tahun hanya berharap sakitmu sembuh, engkau percaya kepada Yesus hanya soal uangmu dipenuhi, utangmu lunas. Camkan baik-baik, engkau orang paling malang di atas muka bumi, kata Paulus. Engkau harus punya iman seperti ini. Dia dibangkitkan. Kenapa orang begitu takut dengan sebuah hal ini? Kita percaya Yesus memberikan berkat yang begitu besar. Janji tentang kebangkitan. Katakan amin. Karena orang pasti mati, saudara. Saudara mau umur berapa pasti mati. Saudara mau punya duit, tidak punya duit, saudara pasti mati. Saudara mau berkata, Pak saya baru dari Prodia, cek darah semua baik Pak. Anda menjamin gak bisa mati, saudara ya. Semua orang bisa mati kapan saja, saudara. Di Magelang beberapa waktu yang lalu ada orang tua jemaat, tidur pules sama suaminya. Sehat walafiat, tidak ada penyakit, gak sakit, pilek pun gak. Malam itu tidur besok gak bangun kok saudara. Sudah gak ada nyawanya. Orang mati bisa kapan saja. Yang dikatakan amin. Gak peduli Anda mau kaya raya, muda, tua, orang bisa mati kapan saja. Dan Tuhan menjanjikan bukan sekedar utangmu lunas, bukan sekedar penyakitmu sembuh, tapi nanti kalau kamu mati, aku berikan kebangkitan. Katakan amin. Ini yang kita pegang yang gak banyak orang di dunia miliki. Iman begini itu yang tidak ditawarkan sama dunia, saudara. Dunia selalu menawarkan hal yang membingungkan.
Kalau kamu mati, kamu mau kemana? Enggak tahu ya. Akhirnya muncul ide-ide, ya tergantunglah nanti gimana timbangannya. Loh kok timbangan? Ya nanti kan ditimbang antara dosanya dan amalnya. Mana yang lebih berat? Kalau berat amalnya masuk surga, berat dosanya masuk neraka. Nah saya rata-rata ketemu orang begini, saya tanya, kira-kira kalau menurut kamu menilai dirimu sendiri, kira-kira kamu berat dosanya atau amalnya? Ya dosanya lah Pak. Gimana enggak? Mulut ini tiap pagi ngomel, dari bangun tidur udah ngomel. Apalagi punya anak kecil bangun terlambat, wah ibu-ibu ngomel dari pagi saudara. Berapa lama Anda praise and worship mengucap syukur? 5 menit selesai. 24 jam Anda pakai ngomel, menggerutu. Ya. 5 menit untuk praise and worship, enggak imbang. Berapa banyak uang kita pakai untuk jalan-jalan, untuk bersenang-senang. Berapa banyak kita pakai untuk memberikan persembahan untuk Tuhan? Tidak sebanding. Jadi kalau mau ditimbang beratnya, amalnya atau dosanya, saya rasa banyak orang berkata banyak dosanya lah Pak. Lah kalau gitu kan berat dong, nggak mungkin bisa selamat. Ya kan? Maka hari ini kita mesti percaya, Yesus menjanjikan sebuah hal yang tidak bisa dijanjikan oleh iman yang lain. Kamu mati, kamu mesti bangkit. Karena aku yang sulung. Karena aku yang sulung. Jadi kamu akan menjadi berikutnya. Katakan amin. Ya, maka orang Kristen berkata, surga bukan moga-moga, tapi surga adalah kepastian. Jangan heran, penjahat yang di samping kanan Yesus berkata, Yesus, kalau engkau masuk surga ingat aku ya. Yesus berkata, hari ini juga kamu aku bersama-sama aku di Firdaus. Loh, kok enak Itu penjahat gak pernah datang ke PD Immanuel loh. Itu penjahat gak pernah ngasih persembahan loh. Dia gak pernah pelayanan, kok enak masuk surga. Halo, kenapa penjahat itu masuk surga? Kenapa penjahat yang disalib di sebelah kanan itu masuk surga Firdaus? Ada yang tahu? Karena penjahat ini masuk surga lewat jalur orang dalam. Nah yang punya surga ngomong masuk, ya kan? Ini kan jalur orang dalam, saudara ya. Anda nggak punya protokol apa? Anda mau ngomong protes, loh yang punya surga ngomong suruh masuk kok. Yang punya surga ngomong begini, aku berikan kehidupan kekal. Aku berikan rumah Bapa. Tapi Tuhan, saya belum banyak pelayanan. Berbeda dengan para asyir PD Immanuel yang rajin-rajin. Saya kadang datang persekutuan, saya suka telat-telat. Tapi kalau Tuhan ngomong hari ini juga kamu bersama dengan di Firdaus. Loh kita mau ngomong apa saudara? Anda mau protes? Tuhan berkata saya mengizinkan dia masuk kok. Maka mari kita lihat bagaimana janji Tuhan, rumah Bapa yang kekal, kuasa kebangkitan, itu yang enggak dunia tawarkan. Maka sekali lagi, saya mengingatkan seperti tulisan Paulus buat kita, jangan sampai kita salah dalam iman kita. Sikap tentang kebangkitan Kristus bukan soal Anda sakit menjadi sembuh, bukan soal utang menjadi lunas, tetapi engkau punya kehidupan yang diberkati Tuhan. Setelah kematian ada berkat yang indah. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Kristus lakukan ketika dia bangkit dari kematian? Mari baca sama-sama. 2, 3. Ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian, dikalahkan oleh Yesus. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang, tetapi waktu Yesus bangkit dari kematian, maka kita tahu ada satu masalah yang manusia hadapi, dan masalah terbesar itu bukan soal sakit penyakit, bukan soal kekurangan, tapi kematian. Orang untuk bisa hidup lama, dia bisa lakukan apa saja. Saudara. Dan kalau saudara rasanya berjuang untuk bisa hidup, ada beberapa orang yang hari ini mungkin sedang berjuang untuk keluarganya yang hidup, dan itu enggak mudah. Kenapa? Karena begitu orang tahu mati, dia enggak bisa usaha lagi. Saya pernah pelayanan di Jakarta, saya diminta berdoa untuk sebuah keluarga, dia ngomong, Pak, saya punya kokoh yang sakit. Dan saya siang dijemput di hotel dan kami ke rumah sakit untuk mendoakannya. Di perjalanan saya tanya, Koko sakit apa? Ya sudah lama sih Pak. Dia cerita komplikasi macam-macam.
posisinya dia sudah nggak sadar Pak. Oh ya, terus gimana situasinya? Ya dia ada di ICU Pak. Dan sudah 3 bulan lebih dia ada di ICU. Tidak bisa kontak, tapi masih ada nyawanya. Berkali-kali dokter sudah menawarkan, ini hidupnya karena alat loh. Kalau alat dicabut, meninggal. Kalau nggak dicabut, dia bisa tetap bernafas, tapi walaupun nggak bisa kontak. Dilema. Tapi karena ini keluarga kaya raya, dia ngomong lanjut dokter, lanjutkan sampai hembusan nafas terakhir dari papa itu anak-anaknya. Dan sempat mereka cerita biaya perawatan di ICU itu sehari bisa antara 40 sampai 60 juta, Saudara. Sehari. 40 sampai 60 juta. Otak saya walaupun menderita langsung hitung kalkulator, Saudara. Kali 3 bulan. Waduh, muncul angka yang besar, Saudara. Saya mau gede banget biayanya. Lah enggak apa-apa wong anak-anaknya kaya, Pak. Pokoknya papa harus diusahakan sampai detik terakhir. Berapapun biayanya. Ya, namanya juga manusia ada titik di mana dia harus kembali. Tapi waktu dia hidup, dia masih berusaha. Tapi begitu berapa minggu setelah saya doakan, berapa hari dia dipanggil Tuhan, anaknya ngomong, ya sudah kami menyerah. Karena kematian itu orang selesai, saudara. Gak ada yang diusahakan lagi. Orang bangkrut bisa usaha lagi. Orang punya masalah besar bisa diurai satu-satu. Orang sakit bisa diobati, saudara. Tapi orang mati gak bisa dihidupin lagi. Saudara. Dan ketakutan ini menjadi ketakutan yang besar bagi manusia. Tapi puji Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai 57. Saya akan baca untuk kita, perhatikan. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi baca sama-sama ayat 57, 2, 3. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saudara, kemenangan atas kematian memberikan pada kita pengharapan yang melampaui, beyond, melampaui dari sekedar sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, saudara. Karena kematian itu begitu menakutkan bagi banyak orang. Kenapa? Karena bagi banyak orang yang pertama, kematian itu misteri, yang gelap. Saudara, ada banyak orang hari ini pintar membuat rancangan masa depan. Saya diberkati kemarin saya menyimak satu khotbah dari hamba Tuhan, Michael Christian ya mungkin dari yang mengikuti. Saya diberkati ketika dibicara tentang banyak anak muda hari ini pintar merancangkan masa depan. Banyak dari kita orang tua pintar merancangkan rencana-rencana untuk anak-anaknya. Nanti setelah lulus aku mau begini, anakku tak sekolahkan ke sini, aku akan bukakan usaha ini. Tapi tidak banyak yang memasukkan rencana kematian di dalam hidupnya. Saya kaget ketika saya mendengar hal itu. Dan saya aminkan, termasuk saya. Saya orang yang banyak merancangkan untuk anak-anak saya. Anak saya Elhanan ikut hari ini, mungkin tahun depan sudah akan selesai. Tahun ini mungkin sudah akan selesai kuliah. Sudah punya rencana, tanya mau kemana, ya mau kerja ini dan itu. Anak saya yang pertama sudah punya rencana ini dan itu. Tapi saya ditegur dengan firman Tuhan yang saya dengar hari itu. Berapa banyak dari kita memasukkan rencana kematian dalam rencana kita. Andai kita mati hari ini, kita mau ngapain? Sudahkah kita punya iman yang cukup untuk kita menghadap Tuhan? Karena kematian itu gelap. Gak ada yang tahu kapan. Dan orang takut dengan hal itu. Dan banyak orang yang kedua, belum siap dengan kematian. Kenapa takut mati? Jangan dululah Pak, anak-anak saya masih kecil-kecil. Gimana nanti mereka kalau nggak punya mama? Saya jangan mati dulu lah Pak, saya masih punya banyak kepahitan. Saya ingin pemberesan dulu, saya belum layak, masih banyak dosa. Ada banyak orang tidak pernah memasukkan rencana kematian di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi yang terjadi mereka punya rencana yang begitu teliti ke depan. Dan orang kenapa nggak mau masukkan rencana kematian? Alasannya satu, takut, gelap, mengerikan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa maut di manakah sengatmu?
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Katakan amin. Maka buat kita nggak perlu lagi takut dengan sebuah kematian. Kenapa? Karena Kristus menjanjikan sesuatu yang baik. Saya mau cerita satu hal sebagai penutup, saudara. Saya pernah menulis buku, mungkin ada yang sudah punya. Yang nggak punya boleh di browsing di Tokopedia atau online shop. Saya lihat masih ada ya, judulnya Penyediaan Total. Di Gramedia dulu laris, sekarang sudah Gramedia sudah nggak jual. Karena itu buku udah lama. Tapi walau udah lama, sampai hari ini saya masih terima royalti sudah tiap bulan. Terima royalti ya, saya kadang cek. Kemarin mau bayar, mau lapor pajak SPT, waduh ini kenapa sih nggak bisa masuk-masuk ya laporan saya. Ternyata ada yang nyangkut, oh saya ada yang belum dilaporkan penghasilan dari royalti buku saya, saudara. Oh ternyata ada royalti masuk, saudara. Buku saya judulnya Penyediaan Total, saya nulis dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ayat yang keempat, perhatikan. Saya mengupas bagian ini. Baca sama-sama yuk, ayat 4-nya. 2, 3, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Perhatikan, waktu saya nulis buku itu, saya kaget karena saya membandingkan dengan teks yang lain, termasuk bahasa asli dan King James Version. Karena lembah kekelaman, kalimatnya begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan lembah kekelaman. Berapa banyak orang menerjemahkan lembah kekelaman itu saat dia sakit, saat dia kekurangan, saat dia bangkrut, saat dia konflik, saat dia bercerai dengan suaminya, itu lembah kekelaman. Tapi saya kaget waktu saya baca paling tidak dalam terjemahan King James Version. Dikatakan yaitu I walk through the valley of the shadow of death. Lembah kekelaman dalam King James Version tulisannya bukan lembah kekelaman biasa, tapi disebut the valley of the shadow of death. Atau terjemahan bahasa Indonesia begini, lembah bayang-bayang kematian, saudara. Saya merenung, kenapa Daud harus bermazmur seperti ini? Sekalipun aku masuk dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, saya cerita di dalam buku itu, waktu saya membaca ini, dalam kebingungan saya kemudian membaca sebuah artikel, di Amerika ada sebuah LSM, kayak organisasi nirlaba begitu, organisasi namanya NDA, Near Death Experience ya, NDE, Near Death Experience atau pengalaman mendekati kematian. Nah, kelompok ini membuat survei, ya saya minta Anda fokus ini penting. Kelompok ini membuat survei, kalau ada orang yang dinyatakan mati, tapi hidup lagi. Kita kenal istilah mati suri. Pernah dengar istilah mati suri? Dinyatakan dokter mati, 10 menit lagi hidup. Dokter berkata, dia sudah mati, jantungnya berhenti. 3 menit hidup lagi. Dan katanya mati suri paling lama ada yang sampai 6 jam. 6 jam mati dan hidup lagi. Nah, berapapun waktunya, tapi dokter berkata kamu sudah mati dan hidup lagi. Kalau ada orang begini, maka tim dari Near Death Experience ini akan mendatangi orang itu dan mewawancara untuk membuat survei. Dan ditanya, betulkah kamu yang dinyatakan kemarin dokter mati dan hidup lagi? Betul. Berapa lama? Ada yang 3 menit, ada yang 2 menit, ada yang 1 menit, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Oke, pertanyaan pokoknya ditanya, waktu kamu mati, apa yang kamu rasakan? 86% menjawab, waktu saya mati, saya merasa roh saya keluar dari tubuh dan saya melihat tubuh saya. Misalnya di ruang ICU, rohnya keluar, naik ke atas dan saya lihat tubuh saya penuh dengan selang-selang. Tapi saya sudah enggak merasakan sakit. Ya, itu 86% menjawab seperti itu. Mungkin ada keluarga yang, maaf ini, misalnya ada kecelakaan tragis,
terlindas mobil, dan dia meninggal. Set, rohnya keluar. Itu tubuhku di bawah kolong truk misalnya. Tapi rohnya udah keluar, rohnya nggak merasakan sakit. Tapi dilihat tubuh jasmaninya berdarah-darah. Dan 86% menjawab, waktu saya mati roh saya keluar dan saya melihat tubuh saya. Pertanyaan pertama, perhatikan pertanyaan yang kedua. Terus apa yang kamu alami setelah itu, setelah rohmu keluar? Nah, 92% menjawab, saya seperti berjalan dalam sebuah lorong yang gelap, menakutkan tapi ujungnya terang. 92% menjawab. Pak, saya nggak percaya survei itu, nggak apa-apa, nanti kita buktikan sama-sama. Nanti kalau kita mati ya. Tapi ini 92% menjawab seperti itu. Jadi perhatikan. Nah, yang membuat saya kaget, saya nggak tahu dari organisasi Near Death Experience ini, orang Kristen atau bukan, terinspirasi dari King James Version atau tidak, tapi mereka memberi nama perjalanan di masuk lorong yang gelap, yang ujungnya terang, itu adalah the valley of the shadow of death. Loh kok podo? Sama. Jadi Daud berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Dan orang yang masuk ke lorong yang gelap, rohnya ujungnya terang walaupun itu. Tapi itu perjalanan yang katanya paling menakutkan. Dengar baik-baik. Buat saudara yang percaya Yesus, saudara gak perlu takut. Kenapa? Karena di tempat ini, Yesus jemput saudara dan saya. Katakan amin. Baca Lukas pasal 16. Lazarus orang kaya mati, malaikat langsung turun jemput kok saudara. Lewati lembah-lembah bayang-bayang kematian. Orang lain takut. Tapi kita orang percaya di tempat seperti ini, maka saudara akan dijemput dengan Tuhan. Para malaikatnya. Anda akan disambut, welcome home. Saudara akan disambut di sorga dengan penuh sukacita. Saudara, kebangkitan Yesus itu urusannya kayak gini loh. Sekali lagi bukan soal sakitmu sembuh. Banyak orang Kristen, saya sudah percaya Yesus, saya sudah pelayanan, sakit gak sembuh, saya kecewa sama Tuhan. Engkau orang paling malang, engkau orang paling menyedihkan. Kalau engkau Kristenmu hanya karena sakitmu ingin sembuh. Karena Yesus melakukan beyond, melampaui penyertaannya. Ketika dia berkata, namaku Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penyertaannya bukan hanya di bumi ini saja. Bahkan sampai engkau mati, dia masih menyertai hidupmu. Katakan amin. Maka apa yang kau takutkan hari ini saudara? Saya ketika melihat bagaimana Paulus dengan keras berkata, jika engkau dalam hidup ini saja menaruh percaya kepada Yesus, pengharapan kepada Yesus, maka engkau adalah orang-orang paling malang. Kenapa? Karena Yesus melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Dia melakukan jauh dari apa yang kita harapkan. Bukan sekadar umur 70-80 tahun. Tapi waktu kita mati dalam kekekalan, dia menyediakan masa depan penuh dengan harapan. Pemain musik siap? Ada satu hal yang baik untuk kita. Bagaimana kita harus hidup saudara? Mari kita bertekad untuk hidup dalam kebenaran. Mari baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 15. Sebuah ayat yang sangat baik untuk kita. Bersama-sama kita dengan suara keras membacanya. Ini adalah perintah setelah kita tahu apa berkat di balik kebangkitan Kristus. Baca sama-sama, 2, 3 dan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin. Kalau Yesus sudah bangkit, maka Dia bangkit untuk saudara dan saya. Dia sediakan rumah Bapa yang kekal. Dia sediakan janji tentang kebangkitan. Dia janjikan penyertaan di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang kematian. Katakan amin. Katakan amin. Maka hari ini apa yang kita takutkan? Mari Paskah membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Saat kita bagi diri bersama-sama. Haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan
Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan dengan imanmu. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama dengan segenap hati. Haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tidak salah ketika kau sakit, kau berdoa minta kesembuhan, gak salah. Tapi itu pekerjaan yang terlalu gampang yang bisa Yesus lakukan. Yesus bangkit bukan untuk urusan itu. Tidak salah ketika kita kekurangan minta Tuhan mencukupi, karena itulah memang kuasa Tuhan. Dia menyebut dirinya Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Tapi dia bangkit bukan urusan itu. Dia dikasih mahkota duri, lambungnya ditombak, dia naik ke kayu salib, berdarah-darah, bukan untuk soal urusan Anda sakit sembuh, no. Dia bangkit bukan untuk urusan Anda sekedar sakit sembuh, miskin jadi kaya. Tapi dia bangkit untuk menyediakan tempat yang indah buat kita. Pengharapan kita harus melampaui apa yang dunia ini tawarkan. Kita punya rumah Bapa yang kekal. Kita punya kehidupan kekal. Tidak pernah sakit. Kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita dijanjikan ada kekekalan, kebangkitan. Bahkan penyertaan Tuhan juga diberikan janji kepada kita. Anda gak perlu takut lagi. Karena di tengah-tengah situasi yang rumit dan berat, dia berkata, sekalipun kau harus masuk dalam lembah bayang-bayang kematian, Daud berkata, gua takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dia menyertaiku di tengah lembah bayang-bayang kematian. Lembah kekelaman bukan sekedar masalah yang selesai, tapi dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, dalam kekekalan. Maka kita hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk karya keselamatannya, untuk karya yang dia sudah lakukan, termasuk kebangkitannya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada kata yang dapat ungkapkan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami jauh melampaui apa yang kami harapkan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau yang ada di tempat ini, atau bahkan kau yang mengikuti secara live streaming suatu hari nanti ketika kau mendengar firman Tuhan ini. Jika engkau belum percaya Yesus,
Maukah engkau menerima anugerah yang besar ini? Saya dari mimbar ini tidak berkata, kalau engkau terima Yesus penyakitmu sembuh, keuanganmu diberkati. Saya tidak bicara tentang sesuatu yang ada di dunia. Saya bicara tentang karya Yesus yang besar. Kalau engkau hari ini mau buka hati untuk Yesus, engkau berkata, Tuhan aku belum percaya kepada Yesus. Dan hari ini aku mau percaya kepada Yesus. Saya mau berikan kepada saudara sebuah janji yang besar. Dia memberikan kepadamu kehidupan kekal di sorga bersama-sama dengan Dia. Engkau akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Engkau akan disertai bahkan dalam lembah bayang-bayang kematian. Dan itu yang Yesus lakukan lewat peristiwa Paskah. Dan kalau engkau belum percaya kepada Yesus, buka hatimu dan katakan bersama dengan saya, Tuhan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku. Dan kiranya Tuhan mengurapi kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami. Kiranya hari ini kami pulang dengan sebuah pengharapan yang besar. Bukan pengharapan yang remeh-temeh. Bukan pengharapan yang terlalu dangkal dan tipis. Tapi pengharapan kami beyond, melampaui semua sekedar sakit sembuh, miskin kaya, masalah selesai. Tapi kehidupan setelah kematian pun dalam kekekalan 1 miliar tahun, 1 triliun tahun. Kami gak pernah tahu berapa lama kekekalan itu ada. Dan Engkau memberikan kehidupan kami yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Catat nama kami dalam buku kehidupan-Mu. Sehingga suatu kali nanti ketika Engkau panggil kami, maka kami menemukan nama kami ada dalam buku kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama.